Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan Yamin Ginting, lahir di Suka, Tiga Panah, Karo, Sumatera Utara pada 12 Januari 1921, adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh opsir-opsir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo, guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Yamin Ginting muncul sebagai seorang komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Rencana Jepang untuk memanfaatkan putra-putra Karo memperkuat pasukan Jepang kandas setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia II. Jepang menelantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Yamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukannya. Dia bercita-cita untuk membangun satuan tentara di Sumatera Utara. Dia meyakinkan anggotanya untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing. Ia memohon kesediaan mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak menguasai daerah Sumatera Utara. Situasi politik ketika itu tidak menentu. Pasukan Belanda dan Inggris masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Di kemudian hari anggota pasukan Yamin Ginting ini akan muncul sebagai pionir-pionir pejuang Sumatera bagian utara dan Karo. Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Selamat Ginting, Kapten Muma Purba, Mayor Rimrim Ginting, Kapten Selamet Ketaren, dan lain-lain adalah cikal bakal Kodam 2 garis miring Bukit Barisan yang kita kenal sekarang ini. Ketika Letkol Yamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam 2 garis miring Bukit Barisan, dia berselisih paham dengan Kolonel M. Simbolon yang ketika itu menjabat sebagai komandan Kodam 2 garis miring Bukit Barisan. Yamin Ginting tidak sepaham dengan tindakan Kolonel M. Simbolon untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat melalui kekuatan bersenjata. Perselisihan mereka ketika itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Di satu pihak, Simbolon merasa Sumatera dianaktirikan oleh pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. Di lain pihak, Ginting sebagai seorang tentara profesional memegang teguh asas seorang prajurit untuk membela negara Indonesia. Dalam rangka menghadapi gerakan pemberontakan Nainggolan di Medan, Sumatera Utara, maka Panglima TT1, Letkol Infantri Yamin Ginting melancarkan Operasi Bukit Barisan. Operasi ini dilancarkan pada tanggal 7 April 1958. Dengan dilancarkannya Operasi Bukit Barisan 2 ini, maka pasukan Nainggolan dan Sintapohan terdesak dan mundur ke daerah Tapanuli. Di penghujung masa baktinya, Yamin Ginting mewakili Indonesia sebagai seorang duta besar untuk Kanada. Di Kanada ini pula lah Yamin Ginting mengakhiri hayatnya. Yamin Ginting meninggalkan 5 orang anak. Salah satunya seorang putri bernama Rimenda BR Ginting, SH, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Semasa hidupnya, Yamin Ginting menulis beberapa buku. Satu di antaranya Bukit Kadir mengisahkan perjuangannya di daerah Karo sampai ke perbatasan Aceh melawan Hindia Belanda. Seorang anggotanya, Kadir, gugur di sebuah perbukitan di Tanah Karo dalam suatu pertempuran yang sengit dengan pasukan Belanda. Bukit itu sekarang dikenal dengan nama Bukit Kadir.